Kenapa kebanyakan orang lebih suka menggunakan pengaman MCB daripada pengaman sekring lebur? Kedua pengaman tersebut sama-sama memutus tegangan apabila terjadi korsleting pada instalasi. Nah, jawabannya karena penggunaan MCB lebih simpel dibanding sekring lebur ya. Jika terjadi gangguan pada instalasi dan pengamannya MCB, maka kita tinggal naikkan saklar MCB-nya saja. Namun jika pengamannya sekring lebur, kita harus mengganti sehelai tembaga yang ada di dalam sekringnya. Jadi cara ini sedikit ribet ya dibanding MCB. Nah, seperti apa cara mengganti pengaman sekring lebur ke pengaman MCB? Simak terus videonya. Langkah pertama, kita matikan dulu MCB pada KWH meter ya. Selanjutnya kita buka bagian sekring dan juga penutup sekringnya seperti ini ya. Kabel yang dari bawah ini dari KWH meter ya, dan di bagian atas ini yang menuju ke instalasi rumah. Nah, posisi switch saklarnya kita matikan dulu atau posisi off. Selanjutnya kita akan cek bagian pasa dan netral. Jangan lupa untuk MCB di KWH meter kita nyalakan terlebih dahulu ya. Lalu kita cek menggunakan test pen. Nah, kita cek di bagian sini ya, yang kabel dari KWH meter. Di sini test pennya menyala, oke. Di sini kabel hitam ya. Berarti untuk kabel hitamnya di sini adalah fasa. Dan di bagian sebelah kirinya kabel biru adalah netral. Nah, yang disambung ini secara langsung kabel warna kuning. Jika disambungkan seperti ini secara langsung, ini adalah untuk groundingnya. Oke ya, sudah diketahui hitam fasa atau strom, biru netral, dan kuning adalah grounding. Lalu kita cek juga bagian kabel yang dari instalasi rumah ya, yang dipasang di sini ini untuk setrumnya ya. Nah, kabel yang terpasang adalah kabel warna hitam. Jadi untuk strumnya hitam, dan kabel yang di sini warna biru adalah untuk netral dan warna kuning adalah grounding. Jadi untuk dari KWH dan ke instalasi sama ya. Selanjutnya kita matikan lagi untuk MCB pada KWH meter ya. Dan kita tes lagi untuk bagian kabelnya. Pastikan sudah tidak ada strom atau arusnya ya. Jika sudah benar-benar pasti tidak ada strumnya, selanjutnya tinggal kita lepas semua kabel yang terpasang pada box sekringnya. Nah, untuk box MCB-nya MCB tunggal seperti ini ya. Namun jika teman-teman akan dibuatkan grup, sudah saya buatkan videonya untuk grouping MCB. Nah, selanjutnya tinggal kita sesuaikan dengan ukuran box MCB-nya ya. Kita sesuaikan untuk panjang kabelnya. Namun jika punya teman-teman untuk kabelnya ditanam di dinding, teman-teman bisa sambung menggunakan kabel baru ya, supaya nyampai ke box MCB yang baru. Nah, untuk cara pasangnya, untuk kabel yang dari KWH meter warna hitam kita pasang di bagian atas MCB ya. Kita masukkan di bagian sini, lalu kita kencangkan lagi baut penguncinya. Selanjutnya kabel hitam dari instalasi kita masukkan dari bawah MCB ya. Lalu kita kencangkan lagi bautnya. Nah, sedangkan untuk netralnya dari KWH meter kita sambung dengan ke instalasi. Kabel warna biru kita sambung dengan warna biru. Begitu juga untuk groundingnya. Untuk kabel warna kuning kita sambungkan dengan warna kuning. Oke, langsung saja kita mulai untuk pemasangan kabel setrumnya. Ini warna hitam dari KWH. Kita pasangkan di bagian atas MCB ya. Kita kupas bagian ujung kabelnya, lalu kita lipat jadi dua ya, supaya kencang pada MCB-nya. Lalu kita masukkan dan kencangkan untuk baut penguncinya. Pastikan benar-benar kencang ya teman-teman. Nah, sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang juga untuk kabel yang dari instalasi yang warna hitam ya. Kita masukkan melalui bawah MCB. Nah, caranya sama, dikupas dan juga kita lipat jadi dua, lalu kita kencangkan seperti ini. Oke, sudah selesai ya untuk pasangnya dari instalasi dan juga dari KWH sudah terpasang.
Lalu kita sambungkan kabel warna kuning dari KWH meter dan juga kabel warna kuning dari instalasi atau kabel grounding ya. Jangan lupa kita kasih isolasi pada bagian sambungan kabelnya ya, supaya instalasinya aman. Nah, selanjutnya kita sambungkan kabel warna biru dari KWH meter dan juga warna biru dari instalasi ya, atau kabel netral dari KWH meter dan juga kabel warna biru dari instalasi. Untuk caranya sama ya. Nah, jika sudah, tinggal kita masukkan untuk kabel sparenya ya, untuk sambungannya seperti ini. Kita rapikan supaya box MCB-nya bisa tertutup. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita tutup lagi untuk bagian box MCB-nya dan kita kencangkan untuk baut pengunci box MCB-nya. Oke teman-teman, sudah selesai ya, tinggal naikkan MCB KWH dan MCB pengganti sekring. Instalasi sudah bisa kita gunakan ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Salam sahabat elektrik, belajar listrik mudah dan asik.